Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin membahas sejarah Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang diambil dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Dr. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mencintai Rasulullah hingga akhir zaman. Masih melanjutkan tentang beberapa kejadian sebelum terjadinya perang Uhud, yang mana Rasulullah SAW sempat bermusyawarah dengan para sahabat senior yang pada awalnya Rasulullah itu berpendapat tetap tinggal di Madinah, akan tetapi para sahabat senior seperti Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu berpendapat keluar dari Madinah menghadapi para tentara musyrikin Mekah. Namun demikian, sahabat senior yang lainnya menasihati Hamzah bin Abdul Muthalib agar kembali ke pendapat Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW adalah orang yang sangat menghormati keputusan Munas, karena sudah diketok palu, seluruhnya sepakat, maka Rasulullah adalah orang yang dikenal sebagai orang yang sangat menghormati hasil musyawarah. Kenapa? Karena memang tidak diputuskan oleh wahyu. Selama urusan itu belum diputuskan oleh dalil, oleh wahyu, maka sah-sah saja keputusan itu hasil musyawarah. Dan ternyata tidak ada wahyu yang turun apakah harus di Madinah atau keluar dari Madinah. Ya, jadi Rasulullah tidak dikenal sebagai pemimpin tangan besi, otoriter, nggak ada. Jadi kalau ada pemimpin muslim otoriter tangan besi, tidak menghormati hasil keputusan bulat dari sebuah musyawarah, berarti dia masih belum bisa mencontoh kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ladang ijtihad. Bahkan sering sekali Rasulullah mengikuti ide atau pendapat sahabat dalam mengatur strategi perang. Kemudian setelah disepakati keluar dari Madinah menuju Gunung Uhud, Rasulullah SAW membagi pasukannya menjadi 3 batalion. Ya,
Ya, selain Allah menganugerahkan beliau ahli agama, beliau juga ahli strategi perang. Ya, beliau panglima tertinggi. Ya. Katibatul Muhajirin, yang pertama batalion Muhajirin. Wa ato liwa'aha Mus'aba ibni Umair al-Abdari. Batalion Muhajirin diserahkan komandannya kepada Mus'ab bin Umair. Ya, ini seorang pemuda yang sangat tampan, rupawan, ya, namun dia rela meninggalkan orang tuanya yang kaya raya demi mempertahankan keislamannya, hijrah mengikuti Rasulullah SAW, sehingga tidak membawa kekayaan yang dimiliki oleh orang tuanya. Ya. Kemudian yang kedua, Katibatul Aus minal Ansari wa atta liwa'aha Usaidah ibna Hudair. Yang kedua, batalion suku Aus dari Ansor, penduduk asli Madinah, yaitu suku Aus. Komandannya diserahkan kepada Usaid bin Hudair. Yang ketiga, Katibatul Khazraji minal Ansor. Yang kedua, penduduk asli Madinah, suku Khazraj. Wa a'ta liwa'aha Al-Hubab ibna Al-Mundhir. Komandan perangnya diserahkan kepada Hubab bin Al-Mundhir. Jadi ada 3 komandan, 3 batalion. Ya. Wa kana al-jaisu muta'allafan min alafi muqatilin fihim mi'ata dira'in. Ya, pasukan kaum muslimin jumlahnya 1000 tentara. Ada 1000. Ya, tentu ini sudah masuk kalkulasi, ya, menghadapi tentara musyrikin Mekah. 100 di antara mereka menggunakan perisai, ya, besi, ya, untuk menghalangi tikaman pedang, sabetan pedang. Dan tidak ada satupun dari mereka walam yakun fihi minal fursani ahad. Tidak ada yang menggunakan kuda jalan kaki. Ya, 1000. Berarti kan Madinah ditinggalkan oleh para tentara yang memang punya kewajiban militer, ya, terutama laki-laki dewasa, wamil, wajib militer. Jadi wamil yang sekarang yang diterapkan oleh negara barat, Amerika, Inggris, sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW, ya. Negara kita belum, ya, karena nggak mampu, biayanya besar. Ya, anak-anak muda yang 17 tahun itu di negara maju harus ikut wajib militer. Saya pernah ikut 3 bulan di Bandung, ya, dibiayai oleh Universitas Ahmad Yani Cimahi. Jadi pernah merasakan senjata M16, merakit, ya, melepaskan peluru, survival di hutan, pernah, gitu, ya. Wasta'mala 'alal Madinati ibna Ummi Maktum ala salati biman baqiya fil Madinati. Rasulullah setiap kali akan mengikuti perang, pasti beliau menunjuk wakil sebagai imam untuk memimpin sholat, yaitu diberikan kepada Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang matanya buta. Tetapi beliau dipilih sebagai imam, tentu bukan sembarangan, ya. Imam Masjid Nabawi nggak sembarangan, ya. Tentu orang-orang pilihan, tinggal di Madinah.
Wa adina birrohili, beliau mengumumkan keberangkatan keluar dari Madinah. Fataharrakal jaisu nahwa shimal wa kharaja wa kharaja as-Sa'dani amama an-nabi ya'duwani dara'ain. Beliau mengumumkan keberangkatan keluar dari Madinah. Bergeraklah pasukan ke arah utara. Dua orang sahabat yang mulia, Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah, berlari ke hadapan Nabi mengenakan baju besi. Walamma jawaza saniyatal wada'i ra'a Qutaibatu hasanati taslihi munfaridatan an sawadil jaisi fasa'al anha fa akhbaru annahum al-yahud min khulafa'il Khazraj yarghabuna al-musahamati fil qitali diddal musyrikin. Fasa'ala hal aslamu faqalu la fa'aba an yasta'ina bi ahli al-kufri ala ahli syirki. Ketika Rasulullah bersama 1000 tentara melewati daerah yang disebut Saniyatul Wada, Rasulullah melihat ada sekelompok pasukan dengan senjata lengkap, dengan pakaian yang berbeda dengan tentara kaum muslimin, ya, entah mungkin warnanya atau model pakaiannya gitu ya, pokoknya beda lah. Lalu Rasulullah bertanya, itu pasukan apa itu? Kelihatannya kok mau gabung dengan kita gitu ya. Lalu beliau diberitahukan oleh para sahabat, mereka adalah tentara Yahudi, ya, sekutunya suku Khazraj. Mereka minta ingin bergabung dengan kita ya Rasulullah untuk melawan musyrikin Mekah, orang-orang Yahudi yang masih mentaati undang-undang Islam. Kalau yang mengingkari atau yang melanggar Bani Qainuqa itu sudah diusir. Lalu Rasulullah bertanya, apakah mereka sudah masuk Islam? Ya. Rasulullah bertanya seperti itu. Hal aslamu faqalu, para sahabat menjawab, la, belum masuk Islam. Fa'aba an yasta'ina bi ahli al-kufri ala ahli syirki. Maka Rasulullah tidak mau, janganlah. Walaupun kita akan melawan musuh kita, tolong tentara Yahudi gak usah bantu kita. Ya. Ini menunjukkan bahwa dalam keadaan tidak mendesak, hukum asalnya tidak boleh meminta bantuan orang kafir dalam memerangi kafir lainnya. Ini yang menjadi ramai dulu pada saat perang Teluk, ketika Saudi akan diserang oleh Saddam Hussein. Ya, ulama beristihad meminta bantuan tentara Amerika. Terjadi keributan. Hukum asalnya nggak boleh, cuman karena tentara Yahudi itu sedikit, ya, sedikit dan sangat berbahaya kalau tidak ada bantuan dari luar, terutama orang-orang yang umroh atau yang ibadah haji akan terganggu, ya. Kalau sekarang Saudi alhamdulillah ya punya teknologi canggih, ya, duitnya banyak, ya, beli teknologi Rusia, rudal belum masuk perbatasan sudah ditangkis, ya, rudal Syiah dari Yaman Utara itu kalau melesatkan rudal mau melewati perbatasan Saudi ditembak duluan. Saudi punya duit, dia bisa membeli teknologi dari Rusia. Ya.
Rasulullah menolak tentara Yahudi bergabung untuk memerangi musyrikin Mekah karena tidak mendesak, ya. Tidak mendesak. Kemudian berikutnya isti'radul jaisi, inspeksi pasukan. Wa indama wasala ila maqamin yuqalu lahu asy-syaikhani ista'radu jaisahu. Ketika beliau sampai di suatu tempat, ya setelah melewati Saniyatul Wada, lanjut kemudian sampai ke suatu tempat yang disebut Syaikhani. Beliau menginspeksi pasukannya, mengecek, ya. Faradda man istasgharahu wa lam yarahu mutiqan lil qital. Beliau menyeleksi, mensortir, ya. Karena Rasulullah melihat kok dari sekian, dari 1000 ada lebih sedikit, kok ada anak kecil gitu ya. Di antara orang dewasa ada anak kecil ini. Anak-anak kecil kan gak boleh ikut perang, ya, terutama belum balik, ya, belum mimpi basah, gak boleh ikut perang, tidak memenuhi syarat, ya. Orang dewasa pun kalau perangnya perang yang sifatnya tidak sampai wajib aini harus minta izin kepada kedua orang tua, apalagi anak kecil. Rasulullah melihat wa kana minhum Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab wa Usamatu ibnu Zaid wa Usaidu ibnu Zuhair wa Zaidu ibnu Sabit wa Zaidu ibnu Arqam wa Arabatu ibnu Aus wa Amr ibnu Hazm, ya. Beberapa sahabat kecil masih muda mau ikut perang, belum balik. Siapa saja? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ibn Umar, masih kecil. Usama bin Zaid juga masih kecil, gak takut, ya, mau ikut perang, ya. Usaid bin Zuhair, Zaid bin Sabit, Zaid bin Arqam, Arabah bin Aus, Amr bin Hazm, Abu Sa'id Al-Khudri, Zaid bin Harisah Al-Ansari, kemudian Sa'ad bin Hibbad, dan juga disebutkan Al-Barra bin Azib. Ini sahabat-sahabat yang masih kecil mau ikut perang, ya. Lakin wa azaza Rafi'u ibnu Khadij, ada seorang sahabat, ya, masih remaja, ya, ini gak terlalu kecil, ya, sudah mendingan lah, ya, mungkin sekitar 16-an gitu, ya. Kalau yang tadi di bawah, ya, mungkin di bawah 10 tahun, ya, kecil. Kalau ini sudah agak mending. Rafi bin Hudayj, kemudian Samurah ibnu Jundab ala Sigori Sinhima. Sebenarnya tidak diizinkan dua anak kecil ini. Yang lainnya tadi tanpa toleransi, pulang aja kalian, masih anak-anak, ya. Ibnu Umar itu masih kecil, ditolak, suruh pulang. Sementara anak kecil yang bernama Rabi bin Hudayj dan Samurah bin Jundab, walaupun masih kecil, awalnya ditolak oleh Rasulullah SAW. Tapi karena Rafi bin Hudayj ini dikenal ahli memanah, gitu ya, skillnya di atas rata-rata. Walaupun masih kecil punya kemampuan memanah, ya. Kalau di Kalbar mungkin juara tingkat provinsi, gitu ya, sehingga dia layak, ya. Lalu Samurah yang sama seumuran dengan Rafi bin Hudayj gak mau kalah. Dia mengatakan di hadapan Rasulullah, ana aqwa min Rafi, ya Rasulullah, aku lebih kuat dari Rafi, tolong izinkan aku ikut perang,
ya, Samurah bin Jundab ya merayu Rasulullah, minta izin untuk ikut perang. Ya. Ana asra'uhu, kalau aku berduel dengan Rafi aku bisa ngalahkan dia ya Rasulullah. Ngerayu Rasulullah. Falamma ahbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika, ya setelah Samurah bin Jundab bisa meyakinkan, ya, amarohuma an yatasoro'a amamahu fatasoro'a. Dah gini aja biar tidak ada yang didiskriminasi. Kalau Rafi kan udah dikenal, Rafi bin Hudes dikenal ahli memanah. Samurah ini belum diketahui kemampuannya. Ya, katanya dia bisa mengalahkan Rafi bin Hudes. Yaudah kalian berdua coba tarung, ya. Gulat di hadapan Rasulullah. Rafi bin Khadij dan Samurah bin Jundab. Ya, adu otot ya. Gulat gitu ya. Dan ternyata betul ya. Fasoro'a Samurah Rafi'ah. Samurah bin Jundab mampu mengalahkan, membanting Rafi. Rafi kalah. Fa'ajajahu itu ya, dengan menunjukkan di depan Rasulullah bisa mengalahkan Rafi bin Khudej, akhirnya diizinkan juga perang. Padahal masih kecil, masih muda, masih remaja. Nah ini potret kehidupan anak-anak remaja di zaman Nabi yang mereka berebut ingin menjadi syuhada, ingin menjadi tentara. Jadi kalau kita punya anak ingin jadi tentara, itu bagus Pak. Tinggal dipoles saja, akidahnya dikuatkan, baca Al-Qur'annya dikuatkan, ya, akhlaknya dikuatkan, ya. Kalau perlu lulusan pondok pesantren dia sudah kuat, masuk tentara nggak masalah. Seorang Rafi bin Hudej dan Samurah bin Jundub yang harusnya nggak boleh ikut perang, merayu Rasulullah agar bisa ikut perang, agar dimasukkan ke barisan tentara. Ya. Sudah ada contohnya, ya. Tinggal disalurkan saja. Ya. Bahkan memperagakan di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya bisa mengalahkan Rafi. Boleh nggak saya perlihatkan? Wah, sebelum perang, kelahi dulu, gulat dulu dengan Rafi. Ternyata Samurah bin Jundab bisa mengalahkan Rafi bin Hudej. Rafi bin Hudej diizinkan karena beliau terkenal ahli memanah. Masih kecil tapi ahli memanah. Kalau sekarang ahli nembak lah kira-kira. Berikutnya al-mabitu baina Uhudi wal Madinah. Rasulullah bersama 1000 tentaranya bermalam antara Uhud dan Madinah. Wa fi hadzal makani adrakahum al-masa'u fa shallal maghriba summa shallal isya'a wa bata hunalika. Wahtaru 50 rajulan li hirasatil ma'sakari yatajawwaluna haulahu wa kana qaiduhu Muhammad ibnu Maslama al-Ansari batalu syariati Ka'ab ibni al-Ashraf wa tawalla Daqwana ibna Abdi Qais hirasatin Nabi khosatan. Ya Rasulullah sampai di antara Uhud dan Madinah, berarti sudah lumayan jauh itu. Sudah memasuki waktu sore, beliau melakukan sholat maghrib disambung dengan sholat isya, berarti dijamak ya, jamak takdim. Ya. Kemudian Rasulullah memilih di antara 1000 orang tentara, 50 orang untuk menjaga perkemahan. Ya, berkeliling di sekitarnya, patroli. Ya. Ada yang tidur, ada yang patroli, gitu ya. Karena bahaya itu kalau tidur semua bahaya. Jadi betul-betul ya seperti perang sekarang sama saja. Ada yang berjaga-jaga, ada yang tetap di camp, gitu ya.
Komandan yang berjaga-jaga tadi dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah al-Ansori, ya, seorang sahabat yang telah dikenal sebagai seorang pahlawan yang berhasil membunuh penyair jahat keturunan Yahudi yang bernama Ka'ab bin al-Ashraf. Ya. Sedangkan seorang sahabat yang juga punya keahlian khusus, ya, kalau sekali keluar jurus langsung mematikan lawan, ya. Satu orang yang bernama Zikwan bin Abdul Qais menjaga pengawal pribadi Rasulullah SAW, gitu ya. Jadi khusus menjaga Rasulullah, satu orang, ya, ahli bela diri, ya. Kemudian Tamarrudu Abdullah ibnu Abi wa ashabi, Syekh Dr. Sofiur Rahman Al-Barquri, beliau menjelaskan kejadian pengkhianatan tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul beserta kroni-kroninya. Wa qabla tulu'il fajri biqalili adlaja hatta idza kana bisyauti shallal fajr wa kana bimaqrabati jiddan minal aduwi faqad kana yarahum wa yarawnahu wa hunaka tamarrada Abdullah ibnu Abi al-Munafiq fa ansahaba binahwa sulusi al-ashkari salah sumiati muqatilin qailan ma nadri allama naqtulu anfusana wa mutadhahiran bil ihtijaji bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka ra'yahu wa ata'a ghayrahu. Sebelum subuh beliau melanjutkan perjalanan, ya, berarti sekitar jam 3, jam 4 gitu ya. Tiba di daerah yang disebut Saud. Waktu subuh sudah masuk, beliau sholat. Pada waktu tersebut setelah selesai sholat, jarak beliau dengan tentara musyrik itu sangat dekat, bahkan sampai kelihatan, ya. Waktu subuh sudah selesai, berarti sudah sebentar lagi siang, ya. Walaupun remang-remang, ya. Disitulah beliau melihat seorang Abdullah bin Ubay, warga Madinah yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, membelot, ya, berkhianat, ya. Dia berhasil mengajak teman-teman munafik lainnya keluar dari tentara kaum muslimin, nggak tanggung-tanggung. 300 tentara yang beliau hasut, yuk kita keluar, yuk kita membelot, ya, tidak usah ikut perang, ya. Lalu kemudian ia mengatakan manadri allama naqtul anfusana, ya. Atas dasar apa kami harus membunuh diri kami sendiri, ya. Jadi mengucapkan kata-kata yang menunjukkan protes, ya. Kenapa sih Rasulullah tidak mengikuti pendapat saya, tetap di Madinah, kenapa harus keluar, ya. Padahal sudah diketok palu, ya, sudah diketok palu. Artinya tidak menghormati keputusan musyawarah warga Madinah, ya. Jadi keluar Abdullah bin Ubay dengan 300 tentara yang dia hasut. Wala syakka anna sabab hadzal in'izali lam yakun huwa ma abadahu hadzal munafiqu min rafdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'yahu wa illa lam yakun li sayrihi ma'al jaisi an-nabawi ila hadzal makani ma'nan walau kana hadha huwa sababu la na'zilu 'anil jaisi mundu bidayati syairihi bal kana hadfuhu ar-ra'isi min hadat tamarrudi fi dzalika.
Jadi motif atau modus seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay keluar dari barisan tentara kaum muslimin itu bukan karena semata-mata menolak pendapat sahabat Nabi yang kemudian disetujui oleh Rasulullah keluar dari Madinah menuju Uhud, bukan itu sebetulnya tujuannya. Ya. Fidor fidoki an yuhdisal balbalata wal tiroba fi jaisil muslimin ala mar'a wa masma'a min aduwihim hatta yanhaza amatul jaisi anin nabi wa tanharu ma'nawiyatu man bakiya ma'ahu. Jadi tujuan Abdullah bin Ubay keluar bersama 300 pasukan yang dihasut oleh beliau agar tentara-tentara yang lainnya itu terpengaruh supaya tidak jadi ikut perang sehingga meninggalkan Nabi sendirian. Tujuannya itu. Ya. Sehingga dengan 300 yang beliau hasut itu tinggal 700. Nah 700 ini Abdullah bin Ubay bin Salul berharap 700 sisanya itu juga ikut bersama beliau kembali ke Madinah, sehingga Rasulullah akan ditinggalkan dan sahabat-sahabat Rasulullah ciut nyalinya, kira-kira gitu tujuannya. Yatasajja'u al-adu wa ta'lu hammatu li ru'yati hadal mandori. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya munafik ya, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Sengaja membelot supaya tentara musyrikin Mekah mentalnya naik, ya, gitu ya. Keberanian mereka semakin tinggi. Dan kalau keadaan seperti itu tercapai, fayakunu dzalika asra'u ila qada'i 'alan nabi wa ashabi al-mukhlisin. Maka pembunuhan kepada Nabi dan para sahabatnya itu akan cepat, ya, karena semakin berkurang. Ya, kira-kira seperti itu modus Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik Madinah. Wa yashu ba'da dzalika al-jawli audati riyasati ila hadal munafiki wa ashabi. Jadi dengan kejadian perang Uhud ini semakin jelas pengkhianatan Abdullah bin Ubay bin Salul keluar dari pasukan Rasulullah yang jumlahnya 300 tinggal 700. Jadi sampai detik itu Abdullah bin Ubay bin Salul tidak terima kalau Madinah itu yang menjadi pimpinan negara adalah Rasulullah. Karena sebelum Rasulullah hijrah, Abdullah bin Ubay bin Salul akan diangkat menjadi raja. Dengan kedatangan Rasulullah tidak jadi. Nah, itu membuat beliau sakit hati. Sampai pura-pura masuk Islam. Jadi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya seseorang itu tidak masuk Islam lahir dan batinnya, hanya lahirnya saja. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mendapatkan kekuasaan. Jadi syahwat kekuasaan itu ternyata jauh lebih berbahaya. Bayangkan hidup bersama Rasulullah SAW, melihat wajahnya Rasulullah SAW, melihat akhlaknya Rasulullah SAW, itu sampai menutupi batinnya untuk mendapatkan hidayah Islam. Bahkan gak tanggung-tanggung, pura-pura masuk Islam. Apa sebabnya?
tidak tercapai syahwat menjadi raja Madinah. Jadi syahwat kekuasaan itu bisa menghalalkan segala cara. Ya. Bukan hanya di zaman Nabi, di zaman sekarang pun sama. Ya, karena syahwat kepemimpinannya terus ya masih ada di dalam hatinya, dia akan menghalalkan segala cara. Dengan uang yang dia miliki, dia akan membayar orang-orang untuk melindungi dirinya. Dan itu terjadi di negeri kita ya. Beberapa triliun dia keluarkan ya untuk menjaga agar dirinya dan keluarganya bisa tetap berkuasa. Seorang Abdullah bin Ubay bin Salul sama, ya, sampai melakukan pengkhianatan. Agar apa tujuannya? Agar Rasulullah dibunuh oleh tentara musyrikin. Tentara musyrikin kan targetnya hanya membunuh Rasulullah. Kalau sudah terbunuh, targetnya balik lagi ke Mekah. Nah, dia nanti kembali ke Madinah jadi raja. Baru ketahuan ya di perang Uhud, membuka kedok seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, dan nggak tanggung-tanggung jumlahnya 300-an. Ya, berbahagialah kita, Allah takdirkan kita hidup di abad 21 atau abad 15 Hijriah. Belum tentu loh kalau kita lahir di zaman Rasulullah kita berada di barisan orang-orang yang beriman. Bisa jadi kita berada di barisan orang-orang munafik. Ya. 300 orang itu bukan jumlah yang sedikit ya, jamaah sekalian. 300 orang munafik, enggak tanggung-tanggung. Ya, hampir berapa itu? Sepertiganya, ya. Wa kada al-munafiqu yanjahu fi tahqiqi ba'dha ma kana dufu ilaihi faqad hamma ta'ifatani banu harisa min al-aus wa banu salama min al-khazraj an tafsala. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul hampir saja berhasil mempengaruhi pasukan dari Bani Harisah. Ini pasukan tentara Bani Harisah ini banyak dari suku Aus, dan para tentara Bani Salamah dari suku Khazraj akan mundur. Udah kelihatan kakinya itu, udah mau ikut bergabung dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Berarti sudah hampir berkurang lagi itu dari 700 ya. Walakinnallaha tawallahuma fasabatata ba'dama sarafihima al-ittirab. Akan tetapi Allah SWT dengan kemahakuasaannya meneguhkan kedua kelompok tentara tersebut menjadi tenang kembali, yang tadinya hampir terhasut oleh pembelotan Abdullah bin Ubay bin Salul yang akan kembali ke Madinah. Lalu kemudian inilah menjadi sebab turunnya surat Al-Imran ayat 122. Allah abadikan ini ya, pengkhianatan Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, dan kedua kelompok tentara yang hampir terprovokasi diabadikan dalam surat Al-Imran 122. Idhammat ta'ifatani minkum an tafsala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ingatlah ketika dua golongan maksudnya siapa? Para tentara Bani Salamah dan para tentara Bani Harisah ya. Ketika dua golongan dari pihak kamu Muhammad akan mundur karena terprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik Madinah. Lalu kemudian Allah meneguhkan mereka, menolong mereka, membersihkan hati mereka. Hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ya. Wa hawala Abdullah bin Haram walidu Jabir ibni Abdullah tadhkira haula'il munafiqin biwajibihim fi hada dzarfi daqiqi fatabi'ahum wa huwa yuwabbihuhum wa yahudduhum ala rujum ya. Seorang sahabat senior
Abdullah bin Haram, ayahnya Jabir bin Abdullah, dua-duanya sahabat yang mulia, berusaha menasihati Abdullah bin Ubay bin Salul dan 300 tentaranya, mengingatkan mereka, kalian ini kan warga Madinah, kalian mengaku muslim, darah dan kehormatan kalian dijamin oleh negara, tidak ditagih pajak, tidak ada pajak. Yang ditagih pajak Nasrani, Yahudi, Majusi. Kalian punya kewajiban untuk membantu memerangi musuh kaum muslimin. Ya. Di saat situasi yang sangat genting ini, kalian malah kembali ke Madinah. Abdullah bin Haram, ya, beliau memberikan nasihat, ya, ta'alau qatilu fisabilillah, ya, kembalilah, bertobatlah, ayo ikut berperang di jalan Allah, idfa'u, bertahanlah, bersabarlah. Ya. Qalu, Abdullah bin Ubay bin Salul justru mengolok-olok dengan mengatakan apa? Lau na'lamu annakum tuqatiluna lam narji'. Ya. Seandainya kami tahu kalian akan berperang, tentu kami tidak akan pulang. Ya, ngejek, ya. Lalu kemudian seorang sahabat Abdullah bin Haram sudah gugur kewajiban, sudah memberikan nasihat. Ya, beliau mengatakan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan 300 tentara munafik lainnya, mengatakan ab'adakumullahu a'da Allah, semoga Allah membinasakan kalian wahai musuh-musuh Allah, fayastagnallahu ankum nabiyahu, Allah akan mencukupkan nabinya, Allah tidak butuh bantuan kalian, walaupun kalian berkhianat silahkan. Ya, gitu ya. Ini kata seorang sahabat yang kuat keimanannya. Wa fi haula'i al-munafiqin yaqulu Allah Ta'ala. Ya, kemudian turun lagi ayat Al-Imran 167 gara-gara nasihat Abdullah bin Haram tadi dibalas dengan ejekan. Insyaallah taala kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.